tidak pernah menggunakan narkotika. Dia juga sudah diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah. Ada seorang pendatang baru, ini rookie tapi udah rese banget rookie-nya buat ngedis Park Bom. Hai guys, I'm Yusro Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja nggak? Kalau kalian nggak baik-baik aja, ya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan membahas mengenai Park Bom. Tahu Park Bom nggak? Ya masa sih nggak tahu Park Bom? Kudet banget sih. Nah, untuk Park Bom sendiri, dia ini adalah salah satu member dari girl group Korea yang paling populer banget, khususnya di generasi kedua. Siapa lagi kalau bukan 2NE1. Nah, berbicara mengenai Park Bom ini menjadi salah satu idol K-pop yang paling banyak mendapatkan kritikan. Ini orang-orang pada kenapa sih? Kenapa nih orang-orang tuh nge-hate Park Bom? Apa yang terjadi? But sebelum kita ngebahas hal itu lebih dalam lagi, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share ya kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita cabut ngebahas bersama-sama. Park Bom 2NE1 adalah penyanyi dari Korea Selatan. Dia ini terkenal dikarenakan suara yang unik. Selain itu, dia ini juga menjadi salah satu member dari girl group yaitu 2NE1. Dan Park Bom sendiri itu lahir pada tanggal 24 Maret 1984 di Seoul, Korea Selatan. Dan selama kelas 6, Bom ini belajar di Amerika Serikat nih guys. Dia itu pengen ngejar karir di bidang musik. Tapi pada saat itu, orang tua dari Park Bom tidak ingin anaknya mengejar karir di industri musik. Dan setelah didorong oleh sang bibi, akhirnya Park Bom ini mendaftar di Berklee College of Music tanpa sepengetahuan orang tua. Dan pada akhirnya Bom ini kembali ke Korea dan berulang kali ngikutin audisi untuk YG Entertainment. Dan finally setelah 3 tahun ngikutin audisi itu, dia akhirnya diterima di agensi YG. Dia pun melakukan debut solonya melalui lagu dari Big Bang, We Belong Together, dan Forever With You. Dan setelah menjalani pelatihan selama beberapa tahun, Bom terpilih menjadi sebagai main vokal untuk 2NE1. Grup ini memulai debut mereka dengan lagu komersial Lale Lale Alale Pop bersama dengan rekan satu labelnya yaitu Big Bang untuk LG Electronics. Mereka akhirnya kemudian merilis single debut mereka yang bertajuk Fire di Mei tahun 2009. Dan setelah promosi untuk I Don't Care, Bom ini merilis single solonya yaitu Don't Cry yang membuatnya mendapatkan penghargaan single digital terbaik di Mnet Asian Music Award 2010. Dan tahun berikutnya dia ini tampil dalam single GDNTOV Oh Yeah, dan di tahun 2011 Bom kemudian merilis single solo keduanya. Dan single baru-baru ini Park Bom itu juga udah comeback ya dengan lagu yang berjudul Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Gila, itu lagunya keren banget sih. Aku suka banget suara Park Bom di sana, dan itu lagunya buat bener-bener kita tuh merasa kayak tenang banget sih. Sumpah aku suka banget lagu itu. Dan kalau berbicara mengenai Park Bom lagi, aku sih paling suka ya lagunya yang bertajuk You and I Together. Itu aku suka banget lagunya. Sampai sekarang itu aku pasti selalu putar. Gak tau kenapa aku suka banget sama lagunya. Tapi musik videonya gila sih, sad banget. Nah, Jinggu, Park Bom ini seperti yang aku bilang ya pada awal tadi, dia ini menjadi salah satu idol K-pop yang paling banyak mendapatkan kritikan dan juga hate comment dari orang-orang. Kenapa orang-orang pada nge-hate Park Bom? Ada beberapa alasan sih. Yang pertama adalah dikarenakan skandal operasi plastik. Nah, Park Bom ini dikenal sebagai salah satu idol yang kerap kali melakukan yang namanya operasi plastik. Dan seperti yang aku lansir dari salah satu situs, jadi situs ini kayak ngebahas tentang idol-idol K-pop yang melakukan yang namanya bedah plastik kayak gitu. Dan di sini mereka itu ngebahas tentang prosedur apa aja sih yang dilakukan oleh Park Bom di saat menjalani operasi plastik. Ada banyak prosedur nih guys. Yang pertama, Park Bom ini katanya diketahui melakukan operasi pada kopak mata ganda. Lalu yang kedua adalah pada hidungnya. Selain itu, ada juga pembentukan kembali pada wajah, dan dia atau situs ini juga menuliskan bahwa Park Bom juga kemungkinan besar melakukan implan maaf pada bagian yang ini gitu guys. Selain itu nih guys, Park Bom juga menyebabkan kehebohan setelah penampilannya di Grand Bell Award ke-56. Jadi selama acara itu, Park Bom jalan di karpet merah dengan menggunakan pakaian 2 potong yang memukau. Namun, sorotan justru tertuju pada wajah dari Park Bom yang tampaknya lebih bengkak. Nah, netizen itu juga berpendapat bahwa penyanyi wanita berusia 36 tahun itu terlihat sangat berbeda dari terakhir kali di saat mereka melihat Park Bom. Lalu agensi dari Park Bom yaitu D-Nation dengan cepat membantah tuduhan dari para netizen yang menyebutkan bahwa Park Bom ini kayak oplas lagi. Enggak, tapi itu bukan dikarenakan Park Bom oplas, tapi di sini Park Bom itu kayak mengalami stres. Jadi dikarenakan stres dia itu kayak
mengalami kenaikan berat badan. Jadi dikarenakan berat badan dari Park Bom ini naik, makanya wajahnya juga ikut membengkak. Aku yakin kalian itu pasti banyak bertanya nih, kenapa Park Bom itu melakukan yang namanya operasi plastik? Karena kalau kalian lihat Park Bom di masa lampau itu benar-benar cantik banget loh guys. Apalagi di saat dia mengikuti audisi untuk YG Entertainment, dapat kita lihat wajah dari Park Bom di sana kayak gimana gitu ya, benar-benar cantik banget, sumpah guys, serius. Dia itu benar-benar cantik banget di sana. Nah terus alasan dari Park Bom ini melakukan operasi itu kayak apa sih? Why dia harus melakukan yang namanya operasi plastik? Nah di sini menurut para penggemar alasannya adalah mungkin dikarenakan 2NE1 ini sering dicap sebagai grup yang tidak terlalu cantik seperti itu. Nah salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Yang Hyun-suk sebagai salah satu pendiri dari YG Entertainment. Jadi di beberapa kesempatan para penggemar di sini mendapatkan bahwa YG itu seringkali menyebut 2NE1 ini jelek. Mulai dari di 2NE1 TV, bahkan hal itu juga dikatakan secara langsung oleh si L2NE1 dalam sebuah program televisi. Jadi di saat itu dia mengatakan bahwa si Yang Hyun-suk ini kayak mengatakan bahwa mereka itu jelek gitu di depan para staff juga. Jadi itu yang ngebuat si L di sini merasa kecewa banget dengan apa yang dikatakan oleh si Yang Hyun-suk. Selain itu nih guys, si L juga telah mengungkapin dalam sebuah wawancara bersama dengan L di tahun 2013, YG itu telah bertanya kepadanya apakah mau nggak sih operasi plastik gitu. Tapi di sini si L itu nolak dan dia juga bilang bahwa untuk sekarang ini saya lebih menikmati penampilan saya yang seperti ini. Dan gak cuman si L doang sih, beberapa artis dari YG Entertainment, misalnya kayak Sohyun dari Agdong Musician dalam program Happy Together itu juga pernah ditanya, mau gak sih operasi plastik? Terus si Sohyun ini bertanya, enggak kok, saya gak mau operasi plastik. Saya sekarang udah senang dapat bernapas dengan dua hidung saya. Mantap si Sohyun ya. Dan tidak hanya itu saja nih guys, ada salah satu membernya yaitu Minzy yang juga mengungkapkan dalam sebuah wawancara bersama dengan Billboard bahwa komentar tentang penampilannya merugikan harga dirinya ketika dia masih remaja. Dan berikut adalah pernyataan dari Minzy secara lengkap ya guys. Kami adalah tanda kutip grup jelek, saya tidak tahu bagaimana memprosesnya, saya menahannya dan itu juga sangat sulit. Sebagai sebuah grup, kami berpura-pura bahwa itu bukan masalah besar dan mencoba untuk melupakannya. Tetapi kalian tidak dapat melupakannya. Ini itu sangat sulit. Nah, banyak orang yang berpendapat bahwa Park Bom itu melakukan operasi plastik dikarenakan mereka itu sering dikatakan sebagai grup yang tidak terlalu cantik. Tapi sebenarnya bukan itu alasan utama kenapa Park Bom melakukan yang namanya operasi plastik. Nah, di sini Park Bom itu punya kelainan. Kelainan atau penyakit yang dimiliki oleh Park Bom adalah kelenjar getah bening yang terdapat di wajahnya. Jadi, hal ini yang ngebuat dia juga terkadang memerlukan prosedur operasi plastik. Dan itu juga sering kali ngebuat wajahnya ini terlihat bengkak dan juga kaku. Dan gak hanya itu saja nih guys, dalam 2NE1 TV, Park Bom itu juga telah mengungkapin bahwa dia itu menderita yang namanya limfatik yang ngebuat kelenjar getah beningnya membengkak. Dan tidak hanya kelenjar getah beningnya saja yang membengkak, tapi wajahnya juga ikut-ikutan membengkak. Banyak saat itu dari Blackjack yang tidak hanya menjadi prihatin melihat kelenjar getah bening dari Park Bom, namun juga menggunakan hal ini untuk mengkritik mereka yang telah mengatakan hal-hal yang buruk tentang Park Bom. Dan Cinggu, kalian tahu nggak sih supaya kelenjar getah beningnya itu kayak mereda, Park Bom di sini itu kayak apa ya, pakai es batu gitu loh guys. Nah, nanti es batunya kayak ditempel gitu di wajahnya. Miris banget ya. Jadi buat orang-orang yang sekarang mungkin dari dulu juga sering ngekritik Park Bom dikarenakan di operasi plastik, ya mohon dibuka lagi ya pikirannya ya. Alasan operasi plastik dari Park Bom di sini adalah bukan karena dia pengen terlihat seperti Barbie atau yang gimana-gimana, tapi alasan utamanya adalah dikarenakan kelenjar getah bening yang berada di wajahnya. Jadi kelenjar getah bening ini yang ngebuat dia harus melakukan prosedur operasi plastik. I don't know sih tentang masalah itu lebih dalam karena aku juga bukan dokter operasi bedah plastik, jadi aku nggak bisa jelasin lebih dalam lagi. Dan yang kedua adalah dikarenakan kejahatan dari media. Kalian tahu nggak guys, pada tahun 2014 lalu, Park Bom ini sempat terjerat dengan skandal narkoba. Dan skandal narkoba ini ngebuat nama Park Bom itu benar-benar menjadi buruk. Dan bahkan kegiatannya bersama dengan 2NE1 itu terganggu dikarenakan skandal narkoba tersebut. Dan 5 tahun berlalu atau tepatnya di tahun 2019 yang lalu, Park Bom di sini telah mengungkapkan bagaimana kebenaran di balik skandalnya tersebut. Yang pertama, Park Bom di sini ngaku bahwa mengkonsumsi obat amfetamin untuk kesehatan psikologisnya, bukan untuk kepuasan pribadi. Jadi Park Bom mengkonfirmasi bahwa rumor ia menyelundupkan obat-obatan terlarang adalah tidak benar. Kejadian sebenarnya adalah keluarganya yang tinggal di Amerika Serikat itu ngirim obat amfetamin untuk dirinya sendiri. Dikarenakan obat tersebut juga sudah termasuk dalam resep yang diterima Park Bom saat berobat ke sana. Obat amfetamin juga memang dianggap legal di Amerika jika dibeli dengan resep resmi. Sayangnya saat itu pihak keluarga dari Park Bom belum mengetahui bahwa ternyata obat tersebut dianggap ilegal di Korea Selatan. Dan yang kedua adalah Park Bom ini juga didiagnosa mengidap gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas dikarenakan trauma di masa muda.
Menurut Park Bom, nama gangguan mental ini masih cukup asing di Korea hingga ia memutuskan berobat di Amerika Serikat, kemudian mendapatkan resep amfetamin. Jadi obat itu juga sangat umum sih digunakan di Amerika Serikat untuk kondisi medis seperti dirinya, dan dia itu paham bahwa cara dia mendapatkan obat itu memang tidak benar, dan itu memang kesalahan dari Park Bom sendiri. Namun dia juga merasa frustasi dikarenakan resep obat yang dia dapatkan 100% adalah amfetamin. Dia bahkan tidak bisa mengkonsumsinya dikarenakan obat itu dianggap terlarang. Jadi Park Bom menggambarkan skandal tahun 2014 sebagai salah satu titik terendah dalam hidupnya. Tidak hanya membuat ia terpaksa berhenti dari profesi di bidang musik, segala macam berita tentang skandal tersebut juga berdampak pada orang tuanya. Lalu, dia juga cemas dikarenakan pada kenyataannya dia memang tidak pernah menggunakan narkotika. Dia juga sudah diperiksa dan dinyatakan tidak bersalah. Dan saat skandalnya mencuat 5 tahun lalu, Park Bom sebenarnya berencana mengunggah surat untuk para penggemar. Jadi di saat pertama kali dia mengetahui ada berita yang menyebutkan bahwa dirinya telah menyelundupkan obat-obatan terlarang, dia itu merasa takut. Bukan dikarenakan dia memang menggunakannya, namun karena dia harus memberitahu para penggemar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia memiliki ADD, Attention Deficit Disorder, gangguan pemusatan perhatian, dan tidak banyak orang Korea yang tahu tentang gangguan tersebut. Jadi memang tidak ada metode untuk mengobati kondisi yang itu. Dan kalian tahu nggak, Cinggu? Ada seorang pendatang baru, ini rookie tapi udah rese banget rookie-nya. Yang mana dia tuh udah ngebuat sebuah lagu. Lagunya itu tahu nggak tujuannya buat apa? Buat ngedis Park Bom. Jadi rookie tersebut namanya adalah Kemi. Jadi Kemi ini nulis lagu, judulnya adalah Do the Right Rap, yang ditujukan secara langsung untuk Park Bom. Nah, di lirik itu Kemi nyebutin bahwa Park Bom itu seperti anak manja yang mendapatkan perlakuan khusus. Sebagian liriknya kayak gini, aku bacain ya. Artikel yang memberitakan mengenai Park Bom itu sudah ditata dengan baik. Aku iri denganmu yang dibela habis-habisan oleh CEO. Kau bahkan bersembunyi di belakang agensimu. Kemudian, kau akan kembali ke dunia hiburan setelah semua keadaan menjadi tenang. Wow, ngapain sih harus pakai si Park Bom ya? Memang sih si Kemi ini itu langsung mendapatkan popularitas yang benar-benar bagus banget gitu ya. Tapi setelah itu dia juga mendapatkan kritikan yang banyak dari orang-orang. Nah di sini netizen itu berkomentar guys bahwa Kemi ini itu tidak layak untuk menghakimi tentang kehidupan dari seorang Park Bom. Nah Cinggu, itu adalah alasan kenapa Park Bom ini mendapatkan banyak sekali hate comment dari orang-orang. Yang mana alasannya adalah dikarenakan hal yang tidak dia inginkan, dikarenakan kelainan yang dia miliki. Yang pertama, kelainan kelenjar getah beningnya, dan yang kedua adalah mengenai gangguan psikologinya. Dan hal itu yang ngebuat dia melakukan yang namanya operasi plastik dan juga harus mengkonsumsi amfetamin yang ternyata itu ngebuat namanya di sini menjadi sangat-sangat buruk. Ya kita berharap semoga dengan adanya hal ini banyak orang sekarang yang dulunya ngebenci Park Bom, yang nge-hate Park Bom, dan juga yang sering ngejulitin Park Bom dapat terbuka pikirannya ya, dan dapat melihat bagaimana sulitnya menjadi seorang Park Bom. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다.